Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Saya Resti Noviani dari kelas B2 semester 2 Prodi PG PAUD Fakultas FKIP. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu makalah yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah model-model pembelajaran anak PAUD yang didosenkan oleh Ibu Alifah Indalika Mulyadi Razak MSI. Sebelumnya, di sini saya akan membahaskan Bankstreet. Di sini ada dasar filosofis Bankstreet. A. Dasar filosofis Bankstreet. Model pembelajaran Bankstreet merupakan model yang berasal dari institusi pendidikan tahun 1800-an. Model ini terkenal setelah dikembangkan oleh Lucy Sprague Mitchell yang dikaji oleh Barbara Bieber, Caroline Peck, dan Harriet Johnson pada tahun 1916-an. Sejak tahun 1920, melalui Bankstreet College of Education, Bankstreet dikembangkan di Cityland County School, New York, yang meneliti dampak Bankstreet sehingga dijadikan dasar pengembangan Bankstreet. Ada juga B. Dasar teori Bankstreet. Dasar teori Bankstreet yaitu teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget bahwa perkembangan meliputi aspek struktur kognitif yang digunakan untuk mengetahui sesuatu berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dengan hasil proses interaksi dari hasil kematangan manusia dan pengaruh lingkungan, sehingga sejalan dengan model pembelajaran Bankstreet di mana guru berperan mempersiapkan lingkungan. Guru mempersiapkan lingkungan yang berperan mendapat pengalaman belajar yang maksimal. Ada juga di sini pendekatan Bankstreet. A. Pendekatan model Bankstreet approach adalah pendekatan student approach, yaitu berpusat pada anak karena anak merupakan pembelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Ya, tentu saja anak usia dini itu merupakan suatu anak yang aktif, sangat aktif, yang dapat disebutkan artis yang aktif, penjelajah, pencoba, peniru, dan sebagainya. Ada juga di sini B. Pendekatan kurikulum dengan penekanan pada sentralitas studi sosial terpadu terlibat dengan siswa, lingkungan luar sekolah melalui perjalanan field yang disengaja infus seni dan konten belajar melalui penyelidikan kolaboratif. Ada juga C. Pendekatan keduniaan dengan penekanan pada koneksi ke keluarga dan membina masyarakat, komitmen terhadap keragaman dan inklusivitas, profesionalisme guru dan pengajaran untuk barang publik. Tentu saja profesionalisme guru dan keragaman juga inklusivitas itu adalah pengajaran untuk barang publik. Itu yang dimiliki oleh guru. Insya Allah kan ya. Di sini juga ada strategi. Strategi lingkungan sekolah Bankstreet dirancang untuk mendorong anak melakukan penemuan dan membantu anak untuk memaknai sesuatu. Ada juga strategi lingkungan sekolah yang dikemukakan oleh Bankstreet yang dirancang hanya untuk mendorong anak melakukan penemuan dan dapat membantu memaknai sesuatu. Jadi anak itu dapat yang asalnya tidak dapat memaknai sesuatu, karena strategi dari Bankstreet anak jadi mampu memaknai sesuatu. Nah, di sini juga selanjutnya ada metode yang ketiga. Metode juga ada beberapa metode, ada 4. Yang ke-1, A. Metode yang digunakan dalam Bankstreet yaitu metode observasi, di mana guru harus mengamati anak-anak dalam berbagai penataan dan suasana, dilatih untuk memaksimalkan perkembangan fisik, emosi, kognitif, dan hubungan sosial. Anak dipercaya sebagai pribadi yang aktif, learner, explorer, experimenter, artist. Di sini juga ada B, yang B yaitu percobaan dan menyelidiki material dan sumber daya yang ada di sekitar sekolah yang berlanjut dari pra-sekolah sampai sekolah dasar.
Yang C, berdiskusi yang akan menampilkan informasi penting yang akan membantu untuk merencanakan pembelajaran yang berbeda dan waktu pengalaman belajar yang berbeda pula. Jadi, guru tidak hanya harus mengajarkan kepada anak belajar harus individu, belajar harus dengan sesuai pemikirannya sendiri, tapi juga anak harus disuruh dalam berdiskusi. Bagaimana sih berdiskusi itu hingga anak dapat mempunyai pengalaman ya tentunya pengalaman belajar yang berbeda. Yang D, bermain dramatis dan mendongeng menghubungkan orientasi perkembangan untuk mengajar dengan peluang untuk terlibat dan mendukung pembelajaran melalui bermain. Guru juga tidak hanya harus menyuruh tapi guru juga punya strategi juga metode dalam pembelajarannya dengan cara mendongeng, bercerita dan sebagainya. Di sini juga ada yang C. Selain model, juga ada implementasi model pembelajaran Bankstreet. Implementasi model ini pada guru harus memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya, guru harus bersedia menunjukkan kepedulian dan memiliki tanggung jawab dalam lingkungan yang kondusif. Jadi guru harus mempunyai rasa tanggung jawab, rasa peduli, yaitu yang harus dipunyai oleh guru. Peduli yang tidak dapat membeda-bedakan, terus tidak memilih satu dari sekian banyak, atau yang dapat anak itu mempunyai rasa cemburu. Jadi guru itu harus peduli ya, jangan anak itu jika dikasih tugas atau dikasih sesuatu materi langsung anak itu langsung misalkan anak sedang kesusahan, sedangkan guru tidak memperhatikan anak yang itu, guru hanya fokus saja ke anak yang satu itu, sehingga anak yang satu itu mempunyai rasa cemburu. Nah, tidak boleh seperti itu. Guru juga harus bertanggung jawab lingkungan yang kondusif. Nah, ada juga selanjutnya menggunakan pengetahuan dalam perkembangan anak. Yang ketiga, guru mengobservasi anak dalam berbagai penataan dan suasana atau setting agar mampu mempelajari karakter masing-masing anak. Guru harus harus tahu karakter anak satu-satu dengan caranya mengobservasi anak dalam berbagai penataan suasana gitu. Jadi terlihat anak bagaimana karakteristiknya. Langsung selanjutnya, guru memiliki kepekaan yang fair dan menciptakan lingkungan yang membantu. Ya, tentu saja. Selanjutnya, mengembangkan pendekatan yang dinamis yang terintegrasi ke dalam kurikulum. Selanjutnya, mengacu pada pengetahuan setiap anak diperoleh melalui observasi dan kepedulian yang responsif akan kemungkinan para guru untuk melakukan komunikasi yang efektif. Implementasi pada kegiatan belajar di model Bankstreet Approach berkaitan dengan materi sains, bahasa Spanyol, seni, musik, dan pendidikan jasmani dan sebagainya. Nah, selain itu di sini juga ada dasar kurikulum Bankstreet. Pendekatan kurikulum dengan penekanan pada sentralitas studi sosial terpadu terlibat dengan lingkungan luar sekolah melalui perjalanan field yang disengaja, input seni dan konten belajar melalui penyelidikan kolaboratif. Sistematika model pembelajaran Bankstreet. Nah, selain dasar kurikulum Bankstreet, di sini juga ada sistematika model pembelajaran Bankstreet. Apa itu sistematika model pembelajaran Bankstreet? Anak-anak dapat memiliki kebebasan untuk menjelajahi dunia dan diri mereka membangun kemerdekaan dan saling ketergantungan dengan tingkat dukungan dan
intervensi yang tepat oleh guru mereka untuk mendorong pertumbuhan perkembangan mereka. Penilaian model pembelajaran Bankstreet. Selain sistematika model pembelajaran Bankstreet, ada juga penilaian model pembelajaran Bankstreet, yaitu dalam sejumlah penilaian yang dilekatkan dengan kurikulum, memberikan guru sarana yang penting untuk mengetahui bagaimana anak-anak belajar dan tumbuh. Bankstreet sudah lama menyokong berbagai pendekatan pada penilaian berdasarkan pemahaman bagaimana anak yang sedang tumbuh memahami dunianya dan memberikan sejumlah kesempatan bagi siswa untuk mewakili pemahaman tersebut. Nah, kesimpulannya, dari model pembelajaran Bankstreet diharapkan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, dapat berorientasi pada anak seperti halnya Bankstreet, di mana anak belajar dari pengalamannya sendiri. Ya, tentu pengalamannya sendiri, dan guru memiliki tugas untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada pada anak. Guru harus dapat mampu menggali potensi-potensi anak itu seperti apa, hingga diketahui bahwa potensi anak itu seperti ini dan akan berlangsung pada jenjang selanjutnya anak ya. Berpengaruh, tentunya berpengaruh banget. Pendekatan Bankstreet juga berpacu pada teori kognitif dari Piaget dan teori psikoanalisis dari Erik Erikson, di mana dua teori tersebut berpacu pada lingkungan anak itu sendiri. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Resti presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembahasan yang tidak dimengerti atau yang melenceng. Mohon maaf sekali, karena Resti juga masih belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita sharing bareng-bareng lah. Ya, maaf ya jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklum. Juga buat teman-teman, jaga kesehatannya ya untuk lingkungan yang sekarang. Semoga suasana negeri kita ini dapat kembali stabil agar dapat kuliah bareng lagi dan ketemu Ibu Alifah lagi. Nah, mungkin cuman sekian yang bisa Resti sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.